Mitra bisnis, terdapat sekitar 400 alumni penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP pemerintah yang belum balik ke Indonesia padahal sudah menyelesaikan studinya di luar negeri. Alasannya bermacam-macam, mulai dari menikah dengan WNA dan menetap di sana hingga mendapatkan kerjaan di luar negeri yang gajinya lebih besar dari kerja di Indonesia. Padahal beasiswa itu dibiayai oleh dana abadi pendidikan pemerintah Indonesia. Baik, apa komentar Anda mengenai alumni beasiswa LPDP yang tidak mau balik lagi ke Indonesia atau tidak mau bekerja di Indonesia ini? Baik, komentar Anda Mitra Bisnis ke 6339160, WhatsApp call juga bisa dihubungi di 0816924924. Menurut saya ini penerima itu lebih ke ininya, tidak paham ya bahwa itu kan yang mereka terima kan untuk beasiswa kan dari uang masyarakat itu. Harusnya ya jangan pentingkan diri sendiri lah, kembali ke Indonesia, bangun Indonesia. Kalau misalkan memang pengen bekerja di luar negeri atau apa, ya pakai uang sendiri, begitu saja. Itu saja, terima kasih. Yang saya mau tanyakan itu, dan pendidikannya itu dari pemerintah apa dari swasta? Yang ditanyakan dulu. Waduh, pemerintah uang rakyat. Pemerintah masa sebodoh itu sudah. Kan di situ kan ada perjanjiannya, Mbak. Kalau misalnya pemerintah ya, misalnya pemerintah ada perjanjian, ada klausulnya, kontraknya benar-benar loh. Kalau misalnya menyelesaikan tugas pendidikan selama sekian tahun dan mereka mengundurkan diri, ada perjanjian harus ganti denda sekian. Makanya kembali lagi kita bilang, ini menunjukkan kebodohan institusi kita kayak begini. Kita lihat di instansi yang lain ya. Misalnya kita dalam waktu sekian tahun pendidikan kita selesai, kalau masa kontraknya belum selesai, di militer saja lah. Kalau pendidikannya belum selesai, mereka harus menanggung selama pendidikan mereka itu harus ganti ke negara. Nah sekarang kayak begini, kayaknya ini rakyat yang bodoh apa yang mereka ini yang mengelola negara ini. Bingung kita. Kasian ini uang rakyat. Kalau swasta nggak peduli lah kita itu. Ini uang rakyat ini masih banyak yang membutuhkan pendidikan. Sekarang ini ada penerimaan sekolah adik-adik kita tahun ini. Mereka berkompetisi dan mencari dana-dana yang ditanggung oleh negaranya. Kembali lagi, itu semuanya ada klausulnya, perjanjian itu. Jangan mentang-mentang mereka sudah selesai pendidikan di sana, berleha-leha di sana, memang menggiurkan, memang menjanjikan. Tapi ya kembali lagi mereka berpikir ulang, kalau kembali sini saya mau diapakan lagi nanti. Jadi kembali lagi, coba tolong klausulnya itu, perjanjian kontraknya itu mereka itu. Jangan kita ini rakyat ini seolah-olah uangnya dimanfaatkan begitu-begitu saja. Kayaknya kita ini rakyat ini bodoh dianggapnya. Saya setuju dengan para pendengar tadi ya. Memang ini kemungkinan besar terjadi pemborosan anggaran negara. Ingat, anggaran negara itu dari uang rakyat bayar pajak. Wajar kalau kita sebagai rakyat protes karena kita bayar pajak. Dan kita kecewa atau kesal mungkin ya wajar saja. Karena itu dari dulu ada beasiswa ya uang negara yang dipakai buat pendidikan rakyatnya. Tapi yang menerima beasiswa tidak mau berbakti pada negara. Ya sayang kalau uang negara itu dipakai buat mereka setelah memakainya buat pendidikan bahkan sampai ke luar negeri kuliahnya itu disubsidi oleh negara biayanya, tapi nggak mau berbakti buat negara kita. Padahal itu uang APBN, uang rakyat kita yang dipakai. Lebih baik hal yang ini dipertimbangkan lagi untuk diberikan karena itu pemborosan anggaran negara kemungkinan sudah itu. Terima kasih Sobat. Sebetulnya kita yang bukan penerima beasiswa ke luar negeri itu pertama kan ingin mengetahui dukungan beasiswa dari pemerintah kepada mahasiswa atau pelajar Indonesia yang ke luar negeri 400-an itu, apakah satu ada perjanjiannya, apa isi perjanjiannya. Yang kedua ya kalau salah ya salahnya dari perjanjian dan isi perjanjiannya. Jadi apakah sejak awal calon penerima mahasiswa itu sebelum berangkat itu sudah tahu persis tanda tangan dan diketahui oleh diri sendiri maupun keluarganya bahwa ada perjanjian setelah selesai mereka harus balik ke Indonesia atau tidak harus balik ke Indonesia. Itu kan semua harusnya ada di dalam perjanjian sejak awal ya. Kalau salah ya salah sejak awal. Sedangkan
kalau di sana itu kehidupannya lebih baik, dapat gaji lebih tinggi atau menikah dengan warga negara asing, itu kan urusannya sudah lain ya. Jadi kalau kehidupannya lebih baik ya kita mendukung saja. Tetapi kalau penerima beasiswa untuk pendidikan tertentu yang sangat dibutuhkan teknologinya untuk kemajuan negeri, ya menurut saya dia sepatutnya harus kembali. Kalau misalnya adalah pendidikan umum, accounting, finance dan sebagainya yang bukan sesuatu yang luar biasa dan di Indonesia pun ada, maka mereka kehidupan di sana lebih baik. Yaitu sih menurut saya pilihan ya. Namun beasiswanya itu sesuai perjanjian awal ya harus dikembalikan atau dikembalikan berkali lipat untuk diberikan kepada adik-adik lain yang memang juga ingin mencalonkan diri sebagai penerima beasiswa. Fair-fairan gitu saja gitu loh. Pemerintah kita ini gak warung ya. Jadi penegak hukumnya gak ada jadi semua orang suka-suka gitu loh. Heran saya nih, kok tegakkan hukum susah sekali ya. Kalau memang mereka dapat beasiswa, pasportnya aja ditahan, pasti enggak. Karena kalau pasportnya nggak ada kan nggak bisa. Jadi negara ini semuanya suka-suka, karena hukumnya nggak tegas. Heran saya, urusan yang segampang itu aja nggak bisa, gimana urusan yang gede ya. Terus penegak hukumnya kemana gitu loh, tidur ya. Makasih. Jadi saya pikir LPDP ini program yang baik, oleh karena itu tentu harus diperbanyak dan juga diberikan merata ke seluruh Indonesia. Artinya dari Pulau Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua dan seterusnya juga memberikan dapat kesempatan yang sama. Nah, oleh karena itu juga agar LPDP ini tidak seperti hanya bergerak di ranah etis, tapi bergerak di ranah yang lebih jelas. Jangan sampai anak-anak yang ikut LPDP itu tidak dikasih tahu bahwa setelah tamat harus lapor ke Kemenkeu dan pulang ke Indonesia, minimum bekerja di Indonesia 3 tahun misalnya, atau 2 tahun, atau setahun gitu. Karena tentu juga tidak boleh kita berharap berlebihan juga bahwa orang yang sudah disekolahkan ke luar negeri harus pulang ke Indonesia dan kerja sampai seumur hidupnya di Indonesia ya. Nggak begitu juga, karena kalau setelah dia di Indonesia ada lowongan di Singapura, di Thailand dan seterusnya, atau di Amerika kan boleh-boleh aja. Tetapi setelah tamat harus 2 tahun semacam pengabdian kembali ke Indonesia. Tetapi ini memang harus diserahkan di awal, ditandatangani sehingga tidak berada di ranah etis, tapi berada di ranah kesepakatan. Terima kasih. Yang saya tahu ya, pembagian beasiswa ini juga sebagian diambil atau dimonopoli oleh golongan tertentu ya. Golongan tertentu itu yang musuhnya pemerintah, atau maksud saya musuh negara yang ideologinya beda. Dan mereka ini udah menyusup ke departemen-departemen dalam di dalam negeri semuanya, maksudnya ke Menkeu, ke keuangan ya, pokoknya ke pemerintah gitu ya. Itu juga banyak loh yang seperti itu. Semoga ada pendengar yang tahu juga bisa lebih menjelaskan. Itu yang saya tahu dan itu udah lama loh. Jadi mereka ini memonopoli mengambil mengambil kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari negara, tapi mereka tidak sealiran dengan kita Indonesia. Nah, ini celaka juga. Tapi kalau bangsa Indonesia yang memang ke luar negeri, hijrah ke luar negeri dan menetap di sana, malah mereka ini lebih nasionalis ketimbang yang dikirim dengan beasiswa ini. Nah, ini juga perlu dievaluasi. Jadi artinya gini ya, mungkin orang-orang nggak ngerti maksud saya ya. Jadi ada paham tertentu yang seharusnya dilarang oleh negara, tapi mereka sudah terlanjur masuk ke pemerintahan sehingga mereka lah yang diberi fasilitas itu. Artinya kayak korupsi gitu ya, dibagikan kepada golongan mereka.
Itu yang pertama. Makanya mereka itu pintar-pintar. Jadi sekarang kalau kita mau diporak-porandain mudah saja karena mereka udah jadi pintar-pintar lulusannya gitu ya. Di Amerika itu juga sudah terdengar loh kalau mereka itu takut kalau negeri kita diporak-porandain oleh golongan-golongan ini. Lah, berarti masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri itu tidak semuanya tidak bernasionalis, tapi mereka masih mencintai Indonesia. Cuman tertentu aja yang pengkhianat. Tapi yang pengkhianat tertentu ini yang repot. Walaupun jumlahnya tidak gede ya, tapi kalau kita nggak hati-hati, celaka. Jadi sebenarnya kita harus membantu ya, terutama media ini berilah masukan kepada atau rekamannya kirimkan ke Menkyu atau apa kayak gitu ya, supaya maksudnya dipakai bahan untuk evaluasi agar pemerintah kita tahu kalau enggak bisa dibenahin gitu loh, karena kan negara kita ini luas banget, terus masalahnya juga banyak banget, terus kita juga nggak ngerti mana yang musuh kita pengkhianat atau bukan. Masih ingat Bung Karno mengatakan apa? Kalau melawan penjajah itu lebih mudah daripada kita melawan bangsa kita sendiri. Makasih. 400 orang ini belum pernah kena semprot gumila langsung, kalau kena semprot langsung saya mungkin pulang langsung semuanya. Saya pikir mungkin begini lah, ini orang-orang seperti yang dapat beasiswa ini sebenarnya kan ujung-ujungnya kan mencari kesejahteraan sebetulnya sih. Jadi obviously kalau memang mereka dapat kesempatan lebih baik di dalam negeri, kalau memang biasanya mungkin di offer di dalam pemerintahan dan semuanya mau masuk ke dalam sebagai ASN dan sebagainya, mengharapkan jenjang karir yang tinggi dan sebagainya, ya mereka ya pasti pulang. Tapi kalau orang sebagian yang berasa mereka punya kesempatan lebih baik di luar negeri, jenjang karir yang lebih baik, atau mungkin dengan idealis yang lebih baik dan sebagainya, kondisi dan lingkungan dan sebagainya. Seperti kita tahu kalau kita ngomongin research itu di luar negeri jauh lebih baik daripada di Indonesia. Jadi ujung-ujungnya itu, dan tentunya yang para orang ini kalau memang tidak ada konsekuensinya, obviously waktu pertama kali dibuat kontrak untuk beasiswa ini mestinya udah ada kontraknya. Tapi kontrak ini kan tidak ada kekuatan hukumnya. Jadi kalau mereka memang memutuskan untuk menetap di sana dengan berbagai alasan, menikah dengan WNA dan sebagainya, ini nggak ada konsekuensi hukumnya buat mereka. Jadi satu-satunya yang paling praktikal menurut saya, saya itu orang sana, yang paling praktikal adalah dengan ancamannya adalah cabut paspor. Jadi kalau memang you sudah dibiayai oleh negara di sana, tapi you tidak mau berbakti balik ke negara untuk mempraktikkan ilmu you yang didapatkan dari biaya negara, ya berarti paspor you akan saya cabut. Jadi konsekuensinya ada gitu. Jadi harus ada kontrak. Anda harus berkarir selama 5 tahun atau 3 tahun di sini misalkan dalam bidang apapun itu. Jadi kalau memang setelah itu sudah selesai, ya monggo silakan mau berkarir di luar negeri atau di mana yang lebih baik, ya monggo silakan. Tapi menurut saya kalau nggak ada konsekuensinya, ya mereka juga nggak peduli buat apa. Saya harus mencari yang lebih baik kok. Ya, kira-kira begitu. Sebenarnya solusinya tuh gampang ya. Kalau saya bilang sih suruh kembalikan aja itu biaya pendidikan, suruh mereka bayar. Mereka kan udah kerja, udah menghasilkan uang. Dan waktu mereka belajar mereka tidak menghasilkan uang. Seharusnya ada kontraknya begitu di pemberian beasiswa tuh harusnya ada begitu. Sebenarnya mungkin ya banyak orang kita yang pintar ya, yang di luar negeri. Sebenarnya mungkin mereka bukan yang mau datang ke Indonesia, tapi mungkin yang nggak diterima atau mungkin nggak sesuai gitu loh. Banyak seperti dulu di Cikandi, saya pernah nonton di Cikandi ada dokter-dokter yang di luar negeri sebenarnya pengen balik ke Indonesia, tapi di sini di perusahaan sabun pun kagak diterima, mau bayar berapa katanya kan. Banyak dokter-dokter yang seperti menemu 4G dari Indonesia itu, salah seorangnya maksudnya. Terus kemudian jadi banyak hal-hal yang gimana ya mungkin intinya bukan soal itu ya, bukan kita nggak nyalai juga, memang soal loyalitas itu nggak tahu ya, di sana ada tergiur apa. Tapi yang jelas mungkin ya jangan dikorupsi lah sebenarnya. Ya akar masalah sebenarnya korupsi tetap di situ ya. Jadi mereka kalau tertarik pulang pasti pulang lah. Kalau saya mau cocok ya kan gitu. Soal perjanjian kan
Ya itu nggak tahu lah ya gimana caranya eksekusinya. Ya itu apa? Di kita juga apa? Enforcementnya juga kurang itu aja. Saya pikir yuk kita berpikir yang agak simpel aja lah, terlalu komplikatif ya. Ini yang memberikan beasiswa ini terlalu naif, terlalu lugu memberikan beasiswa kepada seseorang mahasiswa untuk belajar di luar tanpa aturan, tanpa persyaratan. Itu kalau nggak dibilang lugu kan bodoh sekali. Jadi yang terjadi di tempat kita ini di Indonesia itu banyak bekerja itu secara sporadis saja, tidak melakukan sesuatu secara komprehensif dengan lembaga lainnya. Seharusnya sebelum dipikirkan itu dibuatkan satu standarisasi, negara membiayai atau memberikan mahasiswa untuk beasiswa. Setelah itu aturannya ini gitu loh, harus balik ke Indonesia, harus apa? Kalau enggak, siapa yang mau sekolah di luar, sekolah yang di sini susah tarik kerja, siapa yang mau balik? Logika aja. Jadi saya pikir ini enggak dibuat aturan yang jelas, itu aja. Kalau aturan jelas dia harus kembali, ya dia terpaksa kembali. Yang berkaya lah di Indonesia. Kita lihat kan banyak sekali, gak usah jauh-jauh kita lihat. Bikin jalanan, perbaiki jalan, udah selesai jalanan, pinggirnya taman dikelatakin. Tidak ada koordinasi, sama sekali tidak ada koordinasi. Kita itu sayang sekali koordinasi. Nah oleh karena itu menteri-menteri yang bagus-bagus itu ayo, selain Anda mulai menerapkan hal-hal yang bagus, koordinasi antar departemen, koordinasi antar lembaga, itu penting sekali. Jangan sampai ego sektoral yang selalu dibilang sama Pak Jokowi. Itu harus, sehingga kita bisa, generasi muda kita bisa kembali dengan ilmu pengetahuan yang semakin baik. Hanya hal-hal bahkan dokter juga. Bagaimana? Di Indonesia sendiri dibuat aturan sedemikian rupa, dia susah sekali untuk berkarya di sini. Apa yang kita harapkan? Jadi saya pikir aturan ditegakkan dan peraturan itu dilakukan koordinasi sektor antar lembaga. Memang betul itu nasionalismenya orang tersebut. Nah, ya kalau saya kasar saya ngomong itu ya mental korupsi juga itu. Oh ya mau dikasih biaya kok, udah biayain. Nanti sudah tamat kok nggak mau pulang. Akibat di situ lebih besar ini misalnya. Lah, kan saya yakin seyakin-yakinnya sebuah lembaga di Indonesia memberikan istilah modal untuk beasiswa di keluar, itu pasti ada perjanjian. Tidak ada namanya lalu mau berangkat ya, nanti habis itu kita biayain nanti pulang ya. Nggak mungkin begitu juga. Saya yakinnya cuman ini orangnya ini bermental yang tidak bagus. Bagi yang bermental bagus pasti dia balik. Kalau sekali itu mental korupsi atau kasar lagi saya itu mental maling. Dibikin surat perjanjian aja, kalau memang udah lulus gajinya gede, disumbangkan ke negara Indonesia ini untuk merekrut lagi yang pintar-pintar itu disekolahin keluar. Terus ada gitu, kalau umpamanya dia tidak mau, beri sanksi gitu, nggak bisa pulang lagi ke Indonesia. Kan bangsa Indonesia yang mencerdaskan itu. Kamu balasannya begitu. Sama itu kalau lulusan dokter dari luar negeri pulang ke sini mau praktek ke sini, izinnya tidak bisa keluar. Itu harusnya dikasih. Bisa bikin perjanjian aja. Dia harus mengajari murid-murid yang sekolah dokter seberapa tahun gitu. 1 tahun kayak gitu. Jadi izinnya bisa keluar. Banyak yang nggak ada izin, mereka kembali lagi keluar. Sekolah di luar direkrut, buka di sono jadinya. Sebenarnya sih nggak bisa disalahkan juga orang-orang yang di luar negeri itu, lulus luar negeri. Teman saya banyak yang dari Jerman tuh nggak pulang lagi karena apa? Di sini cari pekerjaan susah. Kalau lagi kedokteran dipersulit, sulit. Karena ID nggak memberikan suatu rekomendasi gitu. Jadi nggak ada salah juga sih. Daripada dia nganggur di sini, ya lebih baik dia di luar negeri aja. Kenapa? Kebanyakan seperti itu, tidak welcome gitu di Indonesia ini. Jadi saya pikir nggak bisa disalahin juga sih. Karena apa? Mereka itu kan mencari kehidupan. Terima kasih.
pengalaman yang istri saya tuh pernah dapat beasiswa LPDP dan artinya dia kembali ke Indonesia. Memang kayaknya harus didefinisikan lagi. Memang kan secara perjanjian para penerima beasiswa LPDP itu harusnya segera balik ya. Tapi memang mereka banyak yang berpikir mengabdi untuk Indonesia itu nggak harus berada di Indonesia gitu. Bisa saja mereka bekerja di kampus-kampus yang akhirnya jadi jaringan kampus-kampus di Indonesia untuk di luar negeri. Jadi sih ya didefinisikan lagi aja pengabdian itu nggak harus dilakukan di Indonesia gitu. Bisa juga dilakukan dari luar negeri. Jadi PDP pun punya jaringan yang luas nantinya di seluruh dunia gitu. Jadi saya pikir memang kalau kita dapat beasiswa itu mestinya pendonor atau sponsor dari beasiswa itu memberikan persyaratan rule of the-nya itu di awal ya. Di awal pada saat aplikasi. Jadi baik itu pihak swasta ataupun LPDP dalam hal ini negara. Oleh karena itu jika sekarang ada rekan-rekan yang sudah tamat itu tidak kembali, dan tidak bisa kita salahkan karena barangkali memang 5 tahun atau 3 tahun yang lalu ketika mereka apply dan seperti ini itu tidak diwajibkan kembali gitu. Jadi tidak bisa disalahkan juga. Namun ini bisa diperbaiki oleh negara. Jika kita mau direct impact, tidak secara jangka panjang bahwa mereka ketika 10 tahun lagi akan pulang setelah berpengalaman dan seterusnya, tetapi langsung setelah tamat sekolah pulang ke Indonesia dan berbakti di dalam negara Indonesia sendiri, maka untuk rekrutmen tahun ini ya dibuat syarat yang tidak malu-malu kucing. Kadang-kadang kan Kementerian Pendidikan ini malu-malu kucing gitu loh. Malu menyuruh orang untuk tegas bahwa kalau kamu dapat LPDP pulang ke Indonesia. Itu segan gitu. Antara nanti dianggap keren, nggak keren, dianggap pinter, nggak pinter, dianggap sangat educated, intelektual, nggak intelektual. Udah, kalau memang kita mau buat tahun 2023 semua yang LPDP wajib pulang ke Indonesia dengan berbagai macam evidence nanti yang bisa disusun oleh jajaran teknis. Jadi tidak ada lagi yang abu-abu. Nah ini karena abu-abu terus dipermasalahkan di media sosial atau di mana sudah dibiayai nggak pulang, itu ya yang bikin kurang teknisnya sendiri yang on menurut saya. Terima kasih. Ya, tadi ada yang bilang maling ya. Kalau menurut saya sih di sini malingnya lebih gede gitu loh. Ya menurut saya kalau misalnya emang kalau mau dikasih denda ya boleh. Misalnya dia nggak balik, kalau dia mau balik dia harus bayar biayanya ya. Biayanya sama dendanya itu selama dikasih beasiswa. Kalau mau balik kerja. Tapi kalau dia udah di luar negeri mau dia apa? Ditangkap, mau dipenjarain gitu atau gimana gitu loh. Jadi wajar aja lah. Ya di sana itu lebih bagus. Di sini BPJS nggak semua tanggung loh, penyakit yang mahal gitu nggak ditanggung. Ya itu di sini, di sana gaji bisa 10 kali lipat di sini. Kira-kira mikir mau nggak gitu loh. Orang mau nggak kerja di Indo lagi gitu kan. Makanya jangan istilahnya dianggap kayak nggak tahu balas budi, atau boleh balas budi misalnya 2 tahun 3 tahun kerja di sini, abis itu ya dia boleh kerja di luar lah. Gitu aja sih menurut saya, yang wajar-wajar aja, sesuai fakta aja lah gitu. Oke, makasih. Saya ngalamin sendiri ya. Ini keponakan saya kan mau berangkat nih September ke UK ya, dapat dari LPDP ya. Saya tanya detail ya, dan memang tidak ada ikatan dinas. Tetapi setelah lulus, keponakan saya bilang memang harus lapor ke Kemenq itu. Jadi nggak ada istilah memang nggak pulang. Itu mungkin kata keponakan saya. Ada juga banyak temannya yang dapat LPDP itu setelah setahun atau 2 tahun ada penawaran yang lebih bagus di luar negeri lewat koleganya apa gitu. Itu saya rasa hukum pasar ya, dimana yang memberikan lebih pasti diambil oleh si peserta beasiswa itu tadinya gitu. Jadi menurut saya itu hukum pasar lah. Tetapi memang LPDP menyediakan beasiswa tidak ada ikatan dinas, tetapi ketika lulus itu harus lapor. Karena keponakan saya berangkat di September ini ke UK. Terima kasih. Kalau saya punya pandangan sih cincai-cincai lah, banyak koruptor juga BUMN, bener nggak? Itu kan uang negara.
mereka nggak pulang, ya udah. So di sini kan hukumnya kacau, instansi mana bisa nanganin mereka, nggak ada kan. Ya udahlah, nggak apalah, di negara gini koruptor juga banyak makan uang negara. Ya dah, bagi-bagi rata lah, cincai-cincai lah. Dan terima kasih. Iya, saya kira hal itu alamiah ya, mau nggak mau terjadi. Seperti misalnya Cina ya, pada saat mereka awal mau belajar bagaimana teknologi dan segala hal ya, mereka banyak mahasiswa yang nggak mau pulang juga, tinggal di Amerika ya, menjadi warga negara sana, kerja di sana atau apalah. Tapi pelan-pelan negara kita kalau sudah maju ya, sudah mulai ada kemajuan ya, dan yang paling utama mereka ngelihat ilmu mereka bisa diaplikasi di negaranya kembali ya, dia akan balik. Dan itu mau nggak mau lah, itu susah kan, nggak mungkin dilarang. Apa mau disuruh teken perjanjian ini mesti balik, mesti begitu. Buktinya kalau tidak tersedia tempat untuk aplikasi ilmunya kan juga percuma. Itu paling utama sih, di luar kehidupan dan gaji yang tinggi ya. Begitu menurut saya. Pemerintah harus pelan itu sih. Terima kasih. Menurut saya sebaiknya sih di awal pemerintah bikin suatu surat perjanjian atau kontrak ikatan dinas seperti itu ya. Jadi saat mereka selesai studi di luar negeri itu harus balik ke Indonesia. Yang pertama itu, yang kedua, atau kalau memang terjadi suatu dia dapat diterima kerja di sana atau menikah dengan warga negara di sana, itu kerja di public resident di sana, ya tetap balik lagi ke kontrak kerja atau ikatan dinas itu, gitu loh. Jadi nggak sembarangan sudah dapat beasiswa dia stay di sana, atau gaji lebih besar pun pengeluaran di sana lebih besar juga gitu. Sebenarnya kalau dibilangin gaji lebih besar, pengeluaran di sana lebih besar juga. Artinya harus ada kekuatan hukum dulu dari pemerintah sih dibuatkan di awal sebelum memberikan beasiswa seperti itu. Terima kasih. Menurut saya seharusnya itu memang ada surat perjanjiannya ya, setahu saya ya. Kalau sudah selesai itu mengabdi ke Indonesia berapa lama, itu harus ada seperti itu. Nah kalau terjadi sampai nggak mau pulang atau ini itu kan surat perjanjiannya kita bisa dikeluarkan untuk ditanyakan kembali, diingatkan kembali. Nah itu yang kedua yang saya berpikir adalah kalau orang bisa diberikan beasiswa, berarti itu kan antara berprestasi atau kurang mampu. Ya, kalau yang berprestasi ya itu kan tinggal tadi yang kita lihat nomor 1 ya, perjanjian. Kalau yang kurang mampu kok bisa, kalau kurang mampu bisa lama-lama di luar negeri. Nah itu apakah jangan-jangan beasiswanya ini disalahgunakan? Kalau dicek jangan-jangan tuh anak-anak pejabat lagi yang menerima beasiswa, sehingga mereka bisa sanggup mandiri di sana lama, setelah lulus juga nggak mau pulang. Nah itu kok bisa seperti itu? Kenapa? Itu apakah ada yang disalahgunakan? Seperti itu aja sih. 3, Indonesianya sendiri, kenapa nggak mau pulang ke Indonesia? Apakah di Indonesia jelek? Apakah di Indonesia kurang apa? Ya itu yang harus dibenahi juga. Itu aja. Nah ini sebenarnya kan ketika dikirimnya terima beasiswa itu harus ada perjanjiannya ya. Nah ini perjanjiannya clear apa enggak dari awal gitu. Kalau nggak ada perjanjian dari awal itu ya susah. Makanya mereka semaunya mereka, kalau ada perjanjian mau nggak mau mereka harus kembali lah, itu aja. Ya tentu nggak tahu ya ada perjanjian atau tidak ya. Tapi ini juga bisa menjadi stres ya. Seperti kan banyak ya anak-anak kita yang sekolah di Jepang mendapat beasiswa, dan mereka itu memang tidak ada keharusan untuk bekerja di Jepang gitu. Jadi benar-benar beasiswa itu diberikan murni. Saya tidak tahu yang di Indonesia itu bagaimana ya. Ya paling tidak kalau mereka tidak pulang pun ya mereka harus dilihat dari perjanjian bagaimana. Jadi benar-benar orang yang terpilih baru diberikan. Memang sesuai dengan pemberian beasiswa dan perjanjian kepada calon penerima beasiswa. Pasti di perjanjiannya itu sudah tertera dengan sangat jelas sekali
hak dan kewajiban, lalu konsekuensinya. Jadi kalau pendidikannya itu adalah pendidikan yang ilmiah, yang sangat penting sekali bagi yang akan memberikan kontribusi bagi pengembangan misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan atau teknologi-teknologi terbarukan, kimia, fisika dan lain sebagainya. Kemungkinan kan mereka diminta untuk dalam kontraknya diminta untuk kembali. Jadi maksud saya tetap tidak usah emosional atau bagaimana, tetap kembali kepada kontraknya. Saya pemerintah kan untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat, juga bertanggung jawab kepada rakyat bahwa uangnya itu dari pajak tidak sembarangan dipakai. Kalau kasus-kasus tertentu kan bisa berubah, namanya sudah sampai di sana ya. Jadi kalau sudah sampai di sana itu misalnya mereka ternyata menikah sama WNA sana atau gaji lebih tinggi, Indonesia gaji lebih rendah. Jadi ya Indonesia memang harus memperbaiki diri. Lalu orangnya itu ya mungkin salah satu klausulnya dia kalau berubah sehingga ada sesuatu alasan yang sangat bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah Indonesia dan Indonesia sendiri, sehingga dia terpaksa harus tetap di sana dan tidak kembali. Ya mungkin dia punya selama itu beasiswanya akan dikembalikan atau berapa kali lipat karena di sana kan gajinya sudah tinggi atau kawin sama orang sana, dikembalikan untuk adik-adik kelas yang lainnya. Jadi lebih fair gitu. Jadi sebetulnya dunia ini yang lebih fair saja, tidak merugikan. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda, Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.